Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung gelatik makan ketumbar. Sahabat-sahabat yang cantik, apa kabar? Ya, oke. Selamat datang di ujian akhir kata Ustaz. Apakah mereka bisa jawab? Yuk kita lihat kata Ustaz. Oke, selamat datang di ujian akhir kata Ustaz. Di sini lo akan ditantang menjawab pertanyaan seputar agama Islam. Yang tanya cocok. Iya. Sebelum kita mulai, sebutkan nama dan berikan gaya terbaik lo. Oke, kenalin, nama gue Fahri. Mewing dulu guys. Oke, nama gue Sultan Syahda Ramadan dan ini gaya gue. Yang pertama, berapakah jumlah surga yang disebutkan dalam Al-Quran? Jumlah surga ya? Nggak tahu sih gue juga ya. Kayak 7 dah. 10. 7 lah. Bener? 10 lah. Gue kira bener. Enggak lah, bener 10. Jawabannya 8. Oh iya 8, tapi sama-sama genap nggak apa-apa. Oke, berapakah jumlah neraka yang disebutkan dalam Al-Quran? 2. 8. Serius? Serius gue 2 kayaknya ya. Neraka ya? Jahanam. Sama Jahanam 2 kali ya. Gak tau gue. Jawabannya adalah 7. Ya masa 15 sih tempatnya? Ya udah lanjut terus. Tempatnya? Iya kan 8 sama 7, 15. Sholat jamaah lebih tinggi titik-titik derajat dari sholat sendirian. 21. 1000. Ngasal nih. Ngikut. Salah. Karena lebih baik sholat jamaah ketimbang sholat sendirian. Bukan jarang sholat, kayaknya gue lupa tuh ilmu SD itu. Iya, tapi nggak segede itu. Enggak ya? 27. Ganjil terus gue hitung-hitung nih dari tadi nih. Berapakah jumlah putaran saat kita tawaf? Buset, gue 0 beneran ini. 7. 7. Bener ya? Ngasal kan ini. Belum pernah. Cuman insya Allah lah ya. Yang penting kan cita-cita gue 3M lah. Manchester, Mekah, Madinah. Ya. Berapakah jumlah kekayaan Nabi Sulaiman? Seluruh Di dunia. atasnya Timothy Ronaldo. 19 miliar US dollar. Bener. USD-nya dirham. Info. Serius. Telak, no. Respect. Buah apa yang terkenal tapi nggak ada di dunia? Buah koldi. Buah kuldi. Keren. Bukan nyalain Nabi nih, maksudnya kan dulu Nabi Adam bukan. Ceritanya kan gitu, Nabi Adam dan Siti Hawa kan dikeluarkan dari surga karena makan buah kuldi. Oke, yang kedua, ada sesuatu yang halal dimakan tapi haram diperjualbelikan. Apakah itu? Apa ya? Kucing. Lo pernah makan kucing? Kucing. Salah. Ayam goreng. Belum dibayar lah itu tuh nggak boleh tuh. Lu makan ayam goreng belum bayar tuh itu nggak boleh tuh. Kambing. Wah, Bener ya? Bang. Yang nggak disembelih dengan benar tuh kan haram juga. Dosa dong gue. Ya oke daging kurban. Gue baru tahu tuh. Enggak lah, ini baru hitung dosa setelah ini gue aman. Ibadah wajib pria yang dilakukan sekali dan tidak akan pernah diulangi untuk kedua kalinya. Sunat. Sholat Jumat. Iya, lo sekali seumur hidup. Enggak ya? Yang belum sunat pasti tahu. Kalau sunat dong. Lo mau Seperti kelihatan nggak disunatnya. Kita masuk pertanyaan esai. Di sini tidak ada jawabannya. Yang menjawab hanyalah Ustadz. Kenapa? Karena ini kata Ustadz. Ustadz. Oke. Katanya orang yang tenggelam itu mati syahid. Apakah di saat kita melihat orang tenggelam dan kita tolong itu sama saja dengan menggagalkan seseorang menjadi mati syahid? Oke. Dan apakah itu salah satu perbuatan iri hati? Asumsi gue ngeliat kayak gitu berarti gue nyelamatin orang aja sebetulnya kan. Nggak ngegagalin orang mati syahid lah. Berarti emang udah takdirnya dia masih selamat, berarti nggak menggagalkan. Emang dia belum mati aja ya, belum harus mati aja. Totonya gue yang syahid ya. Anjay ya. Langsung dasar sih. Keren. Kalau menurut gua sih itu
nggak iri hati ya, tetap baik sebenarnya. Cuman harusnya kan biarin. Nggak. Kalau dari gua nggak iri hati tuh. Emang belum waktunya dia mati aja. Tetap baik, tapi pahalanya kan buat yang nolongin. Buat yang nggak ketolongan paling nyesel aja. Gue mikirnya bagian itu aja sih, kayak agak jahat kali ya. Memang sangat-sangat luar biasa. Ini pertanyaannya ini sangat menggelitik sekali ya. Jadi bayangkan ketika ada orang yang tenggelam, lalu kita nyelamatin. Oh, apakah kita termasuk orang yang tadi iri ataupun kita malah tadi membuat orang yang tadinya ingin mati syahid ternyata tidak. Nah, ini sebenarnya tidak juga ya. Jadi kalau dalam Islam, memang dalam hadis riwayat Muslim itu dijelaskan orang yang mati salah satunya ketika tenggelam, terhanyut di sungai atau dalam peperangan, maka itu termasuk mati syahid. Tetapi kembali lagi, jika ada orang yang menyelamatkan orang tersebut, nah, itu bukan berarti dia tidak terhalang dari mati syahid. Justru kembali lagi itu belum takdirnya dan belum waktunya dia meninggal dunia gitu. Karena dalam posisinya ketika kita nih sedang berjalan sama teman kita, lalu teman kita misalkan terhanyut ke sungai, masa kita mau diem aja? Nah, justru kalau kita diem malah melihat, nah, maka kita termasuk orang yang tadi tidak punya empati gitu ya. Jadi masuknya ini tidak termasuk iri hati, justru kita saling tolong menolong. Karena dalam Islam kita diperbolehkan dan diharuskan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Imbang ya? Iya. Setiap langkah ke masjid akan dihitung pahalanya, setiap langkah ya. Bila kita naik motor, apakah yang dihitung per tetes bensin yang keluar? Bila motor injeksi dan irit, apakah amalnya atau pahalanya akan menjadi sedikit? Berarti yang banyak pahalanya tuh yang karbu 2 tak lagi itu boros tuh. Boros. Udah nyampe depan tuh di brung. Nah, itu pahala banyak tuh. Itu tetap dihitung soalnya kan. Apalagi kalau misalnya rumahnya lumayan jauh dari masjid, dia udah niat tuh ya bawa motor ke masjid. Setiap bensin yang ketetes tuh menurut gua dihitungin tuh. Makanya saran gua coba pakai motor Mio kirian kali ya. Kayaknya tuh agak boros dikit tuh daripada Mio standar. Yang penting jarak, boleh. Yang nggak boleh bawa motor orang itu nggak boleh. Bensin boros gitu, pahala juga kan gacor bro. Kalau menurut logika kita kan, kalau dihitung per langkah mungkin ya udah gue langkah ke masjidnya dikit-dikit aja tuh, biar makin banyak langkahnya, makin banyak pahalanya. Tapi tidak seperti itu. Justru dalam Islam itu dilihatnya dari jarak gitu ya. Kalau jaraknya mau naik motor, mau jalan kaki, justru kalau dekat ke masjid, maka dalam Islam itu lebih baik kita jalan kaki. Tapi kalau masjidnya jauh seperti berapa kilo, maka boleh naik kendaraan gitu ya. Jadi dihitungnya itu jarak, bukan dari tetesan bensin ataupun yang lainnya seperti itu ya. Jadi intinya setiap langkah dalam kebaikan itu dinilai kebaikan. Dari kedua jawaban tadi, Fahri sama Sultan ya, itu kedua-duanya itu mendekati lumayan ya. Tapi kembali lagi, bukan hitungan langkah ataupun bensin, tapi jarak gitu ya. Jadi kalau lebih dekat ke masjid ya lebih enak dan lebih baik itu jalan kaki gitu ya. Ya itu imbang lah. Kamar mandi itu kan sarang setan, dan kita dilarang untuk memelihara setan. Kalau kamar mandi rumah dihilangi, apakah kita tergolong orang yang turut melawan dan membinasakan setan? Apakah akan mendapat pahala? Enggak, udah pasti pahala enggak, pasti itu menambah-nambahin setan, soalnya lu jorok. Kita nggak melihara setan bener, cuma lebih ke jorok aja. Berak di mana, kencing di mana? Gila makanya ruang tamu. Gua mau bersihin kamar mandi, jangan sampai gelap. Takutnya lu berak di bak. Nah, itu kan bayar tuh. Bayar udah ngangkang begini ya kan. Plung masuknya bak. Nyalain kamar mandinya pakai lampu gitu. Nggak, setannya nggak ada, joroknya iya. Mending ada setan tapi bersih kita. Berbicara tentang kamar mandi ya, maka sebagian ulama ya ada yang mengatakan bahwa itu adalah sarangnya setan gitu ya. Lalu bagaimana nih
ketika rumah ya udah deh kamar mandinya nih gak adain atau diilangin supaya setannya nggak ada. Itu justru bukan menyelesaikan masalah, tapi itu menambah masalah. Kenapa masalahnya? Karena tadi seperti jawaban dari siapa, si Sultan tuh. Iya, jadi berak ada yang di ruang tamu. Bayangin coba, kita bangun tidur mau pipis, ya udah deh pipis di kamar tidur gitu. Ya, atau misalkan kita mau berak tadi di ruang tamu gitu kan, justru itu malah nambah jorok. Justru setan suka kepada yang jorok-jorok. Makanya jaga pikiran kita agar nggak jorok, karena kalau jorok nanti akan setan banyak begitu. Ya, antara Fahri dengan Sultan kedua-duanya sudah mendekati dan bagus, keren. Kira-kira lo sama Fahri menang siapa sih? Gua udah telak, gue mau bener mau salah gue deh, gue pokoknya insya Allah pede, percaya diri, bentuk menghargai diri sendiri, berarti lu mencintai penciptaan Allah SWT. Pahala lagi Respect. Allah.